Yo best friend, Infinix nih kayaknya seneng banget bikin gebrakan-gebrakan unik dengan harga yang bersahabat. Contohnya kayak yang satu ini nih, Infinix Note 40 Pro. Dengan harga cuma 3,5 juta, dia nawarin fitur charging yang jarang banget nih best friend ditemuin di range harga ini. Iya, fitur wireless MagCharge yang mirip sama MagSafe-nya Apple. Dan selain nawarin keunikan lewat perchargingannya, HP ini tuh juga punya kinerja yang tangguh, desain yang menarik, serta layar yang wapik. Infinix Note 40 Pro nampilin desain yang menarik bingit nih best friend. Jadi bodi belakangnya ini tuh punya tekstur yang mirip kulit dan area kamera yang menonjol dengan dua jenis lapisan yang berbeda. Varian warna vintage green alias hijau yang dipakai di review ini tuh juga punya daya tarik tersendiri. Dipaduin dengan layar melengkung, handphone ini terlihat lebih mewah daripada harga yang ditawarkannya. Ukuran Infinix Note 40 Pro emang cukup gede, tapi nggak terlalu berat di tangan, jadi tetap nyaman buat penggunaan sehari-hari dan nggak cepet bikin pegel. Selain itu, sebagai proteksi biar HP-nya ini nggak gampang rusak oleh cipratan air maupun debu, Infinix Note 40 Pro udah tersertifikasi IP54. Di tiap sisi handphone ini ada komponen standar kayak pengatur volume, tombol power, lubang speaker, port USB Type-C, dan slot kartu SIM ganda. Nah, yang beda tuh terletak di bagian sisi atas handphonenya nih guys, dimana terdapat ukiran Sound by JBL dan sensor infrared atau inframerah. Dan gak cuma desainnya aja nih yang kelihatan premium, layar handphonenya yang melengkung di tiap sisinya ini juga makin sedap dipandangin berkat panel AMOLED-nya. Layar ini tuh mendukung resolusi 1080x2436 pixel, kedalaman warna 10 bit, kecerahan puncak 1300 nits, dan refresh rate 120 Hz. Kesemuanya ini bikin tampilan layar handphonenya memanjakan mata dan tetap nyaman dilihat di bawah sinar matahari. Mau itu buat nonton film, main game, saya puas bingit nih dengan kualitas tampilan layarnya. Di dalam layarnya ini juga terdapat sensor fingerprint yang proses pemindaiannya kerasa akurat dan cukup cepat. Dan buat ngelindungin layarnya juga udah ada lapisan Corning Gorilla Glass. Cuman sayangnya tuh Infinix nggak ngejabarin nih guys versi mana yang dipakai sama HP ini. Ada yang tahu nggak versi mana? Oh ya, kayak HP-HP Infinix sebelumnya, di dalam box penjualannya ini juga udah include tempered glass bawaan buat tambahan proteksi layar dari goresan. Cuman perlu di notes ya best friend, kalau pemasangan tempered glass buat layar melengkung kayak gini tuh biasanya emang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang layar datar. Lanjut soal dalemannya, Infinix Note 40 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate sebagai otaknya. Chipset yang satu ini digadang-gadang efisien daya, tapi juga bisa ngehadirin performa yang ngegas terutama buat bermain game nih best friend. Sayangnya chipset di HP ini cuma ngedukung jaringan 4G aja nih. Dan buat support performanya, Infinix Note 40 Pro juga dilengkapi dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal yang lega 256GB. Dan kayak kebanyakan HP zaman now, si Infinix Note 40 Pro ini juga nyediain fitur ekspansi atau perluasan RAM secara virtual dengan memakai kapasitas penyimpanan internalnya hingga 8GB. Performa handphone ini kerasa cukup mulus nih guys buat penggunaan sehari-hari, mau itu buat kerja ataupun sekedar bersosial media. Gadget Trend sejauh ini sih belum ada nemuin hambatan yang berarti nih dari sisi performa. Dalam pengujian menggunakan Antutu, Infinix Note 40 Pro memperoleh skor yang tinggi mencapai 432.930, dimana ini tuh malah melebihi klaim resmi dari Infinix yang hanya 390.000 nih guys. Bagus lah ya, dia nggak overclaim nih, malah melebihi ekspektasi. Dan selain itu, dalam pengujian menggunakan aplikasi Geekbench, handphone ini memperoleh skor 743 untuk single core dan 2042 untuk multi core. Melihat box penjualan handphone ini yang kental banget sama kesan gaming, lalu lantas bagaimana hasil tesnya di game populer terkini? Ya, hasilnya handphone ini bisa memainkan game Genshin Impact dengan cukup lancar pada setelan grafis low. Padahal game yang satu ini tuh nuntut kinerja yang tinggi guys. Game lain yang lebih ringan kayak Mobile Legends bisa dimainin dengan lancar bahkan pada setelan tertinggi dengan grafis ultra dan frame rate super.
Buat game FPS kayak Call of Duty Mobile bisa dimainin pada setelan grafis medium dan frame rate high. Respon sentuhan layarnya juga kerasa cepet banget nih best friend. Selain performanya yang asyik, Infinix Note 40 Pro ini juga dilengkapi sama speaker stereo yang hasilin audio yang cukup oke nih best friend. Berkat ini main game tuh tetap kerasa lebih puas meskipun tanpa pakai headset eksternal. Nah sekarang kita beralih ke OS-nya nih. Infinix Note 40 Pro mengusung antarmuka XOS 14 berbasis Android 14 yang mana dia ini kelihatan rapi dan simple sehingga easy buat digunakan. Infinix juga bilang kalau HP ini bakal dapat 2 tahun update Android dan 36 bulan update keamanan guys. Ada tambahan hal menarik lagi nih best friend di HP ini. Di bagian atas handphone ini tuh terdapat sensor infrared buat mengontrol perangkat lain yang kompatibel kayak misalnya tuh AC atau TV. Buat mengontrol perangkat pakai infrared ini bisa dilakukan dengan mudah lewat control center dengan mengusap ke bawah di sisi kanan atas layar. Handphone ini juga udah mendukung fitur NFC yang menariknya lagi nih best friend, terdapat fitur tambahan seperti menyimpan kartu akses di dalam handphone buat lebih mempermudah. Sayangnya karena kita nggak punya kartu akses NFC, jadi kita nggak bisa nih guys ngetes fitur ini lebih lanjut. Cuman kalau buat sekedar ngecek atau ngisi saldo e-money sih tentu aja bisa. Anyway best friend, kalau kalian suka sama fitur Dynamic Island yang ada di iPhone, handphone ini juga punya fitur yang mirip nih, yakni Magic Ring. Canggihnya, Infinix Note 40 Pro ini juga nyediain fitur AI yang nggak cuman asal comot tempel kata-kata AI aja guys. Jadi salah satu fitur AI yang menarik adalah generative wallpaper, di mana kita bisa milih gaya wallpaper terus ngasih prompt khusus yang kita mau. Ini tuh bahkan bisa dilakukan dengan bahasa Indonesia loh best friend. Kayak pas saya minta dibuatin wallpaper robot bergaya Daft Punk, handphone ini bisa menghasilin wallpaper yang kelihatan keren. Cuman tiap harinya tuh dikasih batasan sih guys, jadi cuma bisa 6 wallpaper aja per hari yang bisa dibuat. Infinix Note 40 Pro ini juga punya asisten pribadi khusus berteknologi AI yakni Volex. Sayangnya asisten suara ini tuh belum support bahasa Indonesia, jadi kita perlu pakai bahasa isyarat, bukan pakai bahasa Inggris ya guys. Usaha yang patut diapresiasi sih buat Infinix, tapi saya pribadi lebih senang pakai asisten Google yang udah lebih mature atau dewasa dan ngedukung bahasa Indonesia. Secara fisik, kamera belakang Infinix Note 40 Pro terlihatnya tuh kayak terdiri dari 3 lensa. Tapi cuma lensa utama 108 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel aja yang jelas peruntukannya nih guys. Sisa lensa terakhir nggak jelas sih fungsinya apa. Biasanya sih lensa depth, tapi di detail spesifikasi Infinix sendiri nggak dijelasin. Jadi kita anggap aja sebagai pemanis desain kali ya. Nah tapi meski begitu, lensa utama dari Infinix Note 40 Pro ini cukup mampu buat motret momen sehari-hari dengan baik. Apalagi lensanya juga udah dilengkapi dengan OIS buat stabilisasi. Pada aplikasi kamera bawaan HP ini ada fitur AI Color Enhancement buat nyesuaiin warna foto dengan suasana yang lagi dijepret. Fitur macam ini sebenarnya udah ada sejak lama sih guys. Nah entahlah apa yang ditambahin dengan penyematan kata AI ini. Mungkin kalau ada yang tahu boleh di komen. Memanfaatkan resolusi lensa kamera utamanya yang besar, Infinix Note 40 Pro ini mampu menjepret foto dengan pembesaran 3 kali namun dengan kualitas yang lebih baik. Ya emang sih hasil fotonya nggak sebaik lensa telefoto optik, cuman udah cukup oke kok, apalagi kalau pencahayaannya cukup. Ada juga fitur Super Night supaya hasil foto pada malam hari terlihat lebih tajam dan jernih. Perbedaan kualitas fotonya emang cukup signifikan sih guys antara foto yang dijepret dengan mode ini dibandingkan dengan mode auto. Tapi efek sampingnya handphone ini perlu agak lama buat memproses fotonya. Terakhir ada lensa makro yang hanya beresolusi 2 megapiksel. Nah oleh karena itu ya agak sulit sih guys ya buat menghasilkan foto jarak dekat yang tajam. Ya pokoknya intinya jangan berekspektasi tinggi lah dari lensa kamera yang satu ini. Infinix Note 40 Pro menggunakan lensa 32 megapiksel untuk kamera depannya. Dan satu poin menarik nih adalah terdapat lampu flash tersendiri buat bantu kita ambil selfie nih guys di kondisi yang gelap. Baik kamera utama maupun kamera depan Infinix Note 40 Pro mampu merekam video dengan resolusi hingga 2K di 30 fps. Cuman
selama pengetesan sih handphone yang satu ini nampaknya lebih fokus ke hasil foto dibanding video. Ini kelihatan nih dari hasil rekaman yang kurang tajam dan juga kurang stabil. Biar hasil rekamannya lebih stabil, ada fitur Ultra Steady yang bisa digunakan buat kamera belakang maupun depan. Efek sampingnya, resolusi video maksimal hanya bisa di 1080 pixel dan 30 fps. Ngelengkapin performa dan layarnya yang asyik, Infinix Note 40 Pro ini dibekalin baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup tahan lama. Buat penggunaan sehari-hari saya di refresh rate dinamis, screen on time-nya tuh bisa mencapai 5 jam 10 menit sampai baterainya tersisa 10%. Ketahanan dari baterainya ini tergolong tahan lama nih guys. Cuman entah kenapa pas dites pakai PC Max skornya tuh kurang memuaskan. Pada setelan kecerahan layar 50%, refresh rate dinamis, dan baterai dari 100%, Infinix Note 40 Pro cuma dapat skor 10 jam 34 menit. Sedangkan di refresh rate 60Hz skornya 12 jam 50 menit. Nah, yang paling menarik soal handphone ini tuh salah satunya adalah pengisian daya baterainya nih best friend. Handphone ini support fast charging 70 watt dimana cuman perlu waktu 48 menit aja buat ngisi daya baterainya dari level 10% ke 100% pakai charger bawaannya. Selain itu, yang bikin shock, baterai handphone ini tuh juga bisa diisi dayanya secara wireless atau nirkabel. Enggak sih, nggak bikin shock. Cuman fitur yang jarang banget nih ditemuin di handphone kelas harga ini. Tapi kalau buat yang pengisian daya tanpa kabel ini tuh dia cuma support 20 watt aja ya guys. Yang pastinya bakal lebih lambat dan juga kurang optimal kalau dibandingin dengan yang pakai kabel. Tapi tetap aja sih fitur ini menurut saya tuh menarik banget buat dimilikin, apalagi kalau dikombinasiin sama ini nih, Mac Power alias power bank nirkabelnya Infinix. Cuankinya buat ngelengkapin wireless charge ini, Infinix Note 40 Pro ngedukung fitur Mac Charge yang mirip sama fitur MagSafe-nya iPhone, dimana area belakang handphonenya tuh bisa ditempelin perangkat yang kompatibel secara magnetik. Oh iya, by the way, si Mac Power-nya ini tuh udah tersedia gratis dalam box penjualan Infinix Note 40 Pro. Cuman aja nih, sepengalaman Gadget Trend agak sulit nih buat nempelin si power bank-nya ini secara presisi, dan si power bank-nya ini gampang melorot. Nah, tapi buat ngatasin problem ini udah disediain lagi-lagi gratis case bawaan yang bisa ningkatin daya lekat fitur magnetiknya. Selain itu, seperti sebelumnya ada juga fitur bypass charging buat mencegah overheat pas handphonenya lagi kita pakai sambil di charge. Terus ada juga fitur ini nih, reverse wireless charging, yang bikin handphonenya jadi bisa kita pakai buat ngecharge HP atau device lain yang kompatibel juga pastinya ya guys. Jadi begini contohnya, tinggal kita senderin aja device-nya. Nah, nyalakan. Infinix again and again bikin saya puas nih dengan produknya melalui Infinix Note 40 Pro ini. Performanya cukup mantap, layarnya elok dipandang mata, desain premium, baterai tahan lama yang bahkan baterainya ini bisa diisi secara wireless. Kameranya pun gak kalah oke nih guys, walaupun ya buat kamera belakangnya ini cuma 1 dari 3 lensa yang sebenarnya betul-betul bermanfaat. Ya tapi mungkin ini emang biar bikin desain kameranya jadi kelihatan lebih menarik kali ya guys, dibandingin kalau bagian belakangnya tuh terlalu sepi. Takutnya dikatain jomblo nih lensanya kalau sendirian banget. Harganya yang bersahabat bikin HP ini patut jadi pertimbangan apabila best trend semua lagi cari handphone kelas menengah yang oke. Kalau menurut best trend semua nih, kira-kira apa fitur yang paling menarik dari si Infinix Note 40 Pro ini? Boleh juga dong komen-komen di bawah ya guys. Ya segitu aja video kita kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Buah manggis, buah kedondong. Hai best trend yang manis, jangan lupa bantu support kita terus dong dengan cara subscribe, like, dan komen, dan mampir juga website kita di gadgettrend.com. Saya Adela PS, mau pamit lagi dulu, mau mengikuti salah kata, dan sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya. Bye bye.